menurut kalian worth it enggak guys dengan bayaran 6 juta, kurang lebih 6.100.000 lah kalau misalkan di Indonesia, itu mendapatkan apato ataupun apartemen sekecil ini. Nah, di sini ada sebuah kaca penghalang. Kita akan lihat apa di dalamnya guys. Nah, ini BTW guys. Ini tuh apa ya? Dia itu harganya itu, apartemen ini tuh mahal banget menurut aku guys. Apartemen ini harganya itu sekitar 6 juta lebih guys. Halo guys, kembali lagi di channel Jiek. Jadi pada kesempatan video kali ini aku mau buat sebuah video review apartemen di Jepang guys, ataupun apato ya. Nah, jadi yang pertama ingin aku review adalah dari mulai depannya dulu, yaitu sebuah tempat parkir sepeda guys. Tapi guys, dikarenakan ini tuh lagi hujan, nah ini rumah-rumah Doraemon guys, lagi hujan, aku cuman mau ngeliatin doang. Nah, bahwa ini adalah sebuah parkir sepeda ya. Dan ini si Puput guys tuh. Jadi oke, gitu aja. Aku mau lanjut lagi ke kamar guys. Oke, dan ini kebetulan aku posisinya di lantai 2, dan aku tuh posisi kamar aku tuh ada di pojok guys, ada di pojok sini nih. Nah ini, dan ini suasananya mantep banget kalau misalkan pagi-pagi tuh birunya tuh menyala guys ini tuh. Nah, pertama kali kita masuk, kita tekan ini guys caranya itu. Nah, ini kita masukin apa namanya? Nanti kita masukin ini ya, kita masukin pin di sini. Aku skip dulu. Kita liatin ke sana dulu aja. Nah, kalau udah dia tuh nyeklek sendiri guys. Nah, dia itu ada warna merah tadi di sini ya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke guys, jadi pertama kita akan diperlihatkan dengan sebuah gengkang. Ya, gengkang itu apa namanya, sebelum masuk ke rumah itu ada tempat kecil penyimpanan sepatu sih sebenarnya. Nah, ini ada tempat penyimpanan sepatu ya di sini. Cuman sepatuku di sini doang nih, dan ini karena buat kerja jadi aku nggak usah dimasukin karena besok juga dipakai kayak gitu guys. Nah, di sini ada, sebenarnya ini tempat sampah guys, tapi tempat sampah ini tuh bebas sebenarnya, mau sampah apapun bebas, karena di Jepang itu ribet, harus sampah kaleng, sampah botol itu harus dipisah. Jadi aku di sini sampah botol dan sampah umumnya ataupun sampah biasanya aku simpan di sini guys. Jadi digantungin gitu, nanti kalau udah penuh baru diambil. Oke. Pertama, kita akan diperlihatkan dengan sebuah mesin cuci guys. Nah, ini nih. Kebuka. Wow. Nah, ini nih guys. Jadi aku dapat mesin cuci. Nah, ini nih, semuanya juga pakai bahasa Jepang ya. Tuh, seto, kosu. Nah, kalau misalkan kita mau nyuci nanti stato ataupun start kayak gitu guys. Nah, ini mah biasalah ini ya. Mohon maaf agak ini nih, tempat bujang mah tuh kayak gini guys. Ini tempat ofuro kayak gitu. Dan di sini ada ini guys. Ada apa namanya? Ada tempat masak ya. Nah, ini tempat masak apa ya namanya tuh? Ini tuh kitchen seto lah intinya gitu. Dan ini pakai bahasa Jepang juga guys. Jadi nanti kalau misalkan mau apa namanya, ngidupin apinya tuh nggak bur nggak gitu guys. Jadi dia itu apa ya, elektrik lah kayak gitu. Dan ini ada dua ya, bisa di sini bisa di sini kayak gitu guys. Kalau ini tempat penyimpanan, ini sih sebenarnya tempat penyimpanan minyak. Di sini ada air. Nah, air di Jepang itu bisa langsung diminum guys, seriusan. Nah, kalau misalkan yang merah ke sini dia itu panas, kalau misalkan ke sini dia itu dingin kayak gitu guys. Oke, kita akan langsung coba minum guys. Oke, aku udah siapin gelasnya guys. Gelasnya juga aku dengan percik-percikan kanji kayak gini tuh. Aku suka banget gelas kayak gini tuh. Dan kita mau minum air langsung dari kerannya. Dulu itu aku ngeliat konten-konten orang, itu emang bener ya kalau misalkan di Jepang tuh bisa bisa langsung diminum. Ternyata bener guys. Aku udah hampir 1 tahun tinggal di Jepang,
sampai sekarang itu minum air keran dan sampai sekarang nggak mati guys, seriusan. Nih, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak guys, jadi rasanya tuh enak, kayak ada manis-manisnya, tapi enggak semanis le mineral, enggak gitu ya. Seperti itulah pokoknya. Beres perairan dan perkeranan, kita mau lihat-lihat di sini. Kita dapet ini guys, kita dapet apa namanya, sebuah wadah ya di sini tuh. Ini wadah penyimpanan. Di sini ada apa, tempat-tempat ya, merica-merica kayak gitulah pokoknya. Dan ini aku punya mie guys, dia itu mie dari apa namanya, mie Vietnam guys, karena aku mau beli mie Indomie yang dari Indonesia itu nggak ada. Oh iya, aku juga di sini tuh ada ini guys, ada apa namanya, dikasih apa itu, apa ini namanya, sojiki. Sojiki itu cleaner ya, apa, mesin pembersih gitu. Dan ini nggak ada mesinnya kan, jadi mesinnya tuh di sini guys. Nah ini mesinnya ya. Nah, apa lagi ini? Nah ini mesinnya tuh di sini guys. Nanti dicolokin ya. Nanti dicolokin ke sana. Dan ini tabungnya ada juga di sini. Nah ini. Jadi nanti tuh kayak gini guys. Kayak gitu pokoknya. Oke, kita lanjutkan ke mana ya? Oh ini WC guys. Ini WC. Mohon maaf WC-nya agak ya ginilah pokoknya, WC biasa, WC Jepang, WC duduk. Nah di sini aku dapet Densi Renji itu apa namanya, microwave. Dan ini ada satu buah kulkas. Kulkasnya itu nggak gede-gede banget dan nggak kecil-kecil banget, cukup lah. Di atas ada bahan-bahan makanan beku, dan di sini ada bahan-bahanan yang biasa lah kayak gitu. Tuh lihat guys, bujang pun banyak guys, makanannya mah jangan salah guys, karena lagi ada. Kalau lagi nggak ada mah ya nggak ada aja sih. Baca gitu guys. Nah ini ada dua tempat nih, di atas sama di bawah ini. Jadi buat wadah-wadah apa, sebenarnya ini bebas sih mau disimpan buat apa, piring, buat apa, sebenarnya bebas. Tapi aku lebih nyaman, aku tuh nyimpen ini gitu, kayak jajan-jajanan gitu, kayak apa ya, ciki-cikian. Nah ini tolak angin dari Indonesia, masih belum habis guys. Kalau ini soyu sih. Ini ada Blibis juga nih, karena di Jepang ada, jadi aku beli. Nah kalau misalkan untuk wadah-wadahan ya di mana Anapis katanya, BTW aku simpannya di sini guys. Tuh lihat, guys, dimulai mangkok, ini nih wadah apa namanya, wadah teflon. Nah pokoknya peralatan masakku aku simpan di bawah gitu guys, pokoknya biar nggak berantakan lah pokoknya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke ruangan inti guys. Nah di sini ada sebuah kaca penghalang, kita akan lihat apa di dalamnya guys. Kayak apa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini BTW guys, ini tuh apa ya, dia itu harganya itu, apartemen ini tuh mahal banget menurut aku guys. Apartemen ini harganya itu sekitar 6 juta lebih guys, ataupun 1.000 yen gitu kalau nggak salah itu. Intinya mahal lah. Nah di sini guys kita akan dihadapkan dengan apa ya ini. Pertama ini dulu nih, gengkang. Nah ini gengkang apa, bisa dilihat guys tulisannya, gengkang monita. Jadi gengkang monita itu kalau misalkan ada orang yang ngeklik bel di luar, jadi kita bisa ngelihat di sini nih. Nah kita klik ini ya. Nah klik ini. Nah dia itu aktif. Tuh lihat. Nah kalau di Jepang itu kan bisa kelihatan kan, kayak ada orang, siapa orangnya itu bisa kelihatan. Dan orangnya di luar itu bisa ngomong guys. Nah ini. Dan nanti kita kedengaran dari sini nih suara orang itu. Kayak misalkan ada paket nih, nah kita bisa lihat dulu orangnya kayak gitu di sini nih. Kita matiin. Nah terus ini nggak tahu apa, jadi katanya jangan disentuh, kata orang Kaisa ataupun kayak orang yang pertama kali ngebantu ke sini, jangan dipegang, katanya bahaya. Kalau misalkan kita, ini kan hijau guys, ini tuh kanji hijau, jadi dia itu artinya itu darurat. Kalau misalkan kita pencet tombol ini, aku nggak sampai mencet gitu ya, cuman elus-elus. Jadi dia itu nanti tuh
ini guys, dia itu nanti tuh ada polisi datang kayak gitu. Nah ini ada TV, di sini ada TV, dan di sini ada apa ini? Pemanas air. Nah ini mah BTW tempat ngopi aku guys, kayak gitu ya. Dan apalagi ya? Oh iya, dapat ini juga guys, dapat suihangki. Suihangki itu kok kadang-kadang lupa loh bahasa Indonesianya tuh. Magicom, ya Allah. Kadang-kadang gitu guys, walaupun belum lama di Jepang, kadang-kadang karena nggak pakai bahasa Indonesia tuh lupa gitu. Nah, lalu ini ruangannya tuh kecil banget guys ya. Tuh lihat, ruangannya tuh kecil banget tuh. Nah, ini sebenarnya nggak kecil-kecil banget, tapi kalau misalkan aku turunin ini, itu tuh jadi sempit banget guys. Karena tempat tidurku tuh sebenarnya di atas guys. Nah, ini ada tangga nih di sini nih. Di sini ada tangga. Nah, dari sini ke atas ada tangga, dan ini aku simpen di atas karena aku kadang-kadang tidur di atas ya, dan ini sebenarnya emang buat tidur. Tapi kalau lagi malas, aku kadang-kadang di bawah juga di sini nih tidurnya itu. Dan ini jujur guys, malas banget di Jepang tuh kalau musim panas itu ya. Dia itu ada ini loh, ada apa? Ada namanya tuh jamur guys. Jadi kadang-kadang bikin malas gitu. Nah di sini ada ini, ada satu teburu ataupun satu table ya, dikasih dari sininya gitu, dari bawaannya, dan dikasih dua ini guys, dikasih dua kursi. Satu kursinya di sini dan satu aku masukin ke sana guys, ke sebuah lorong, nanti kita lihat ya. Nah ini BTW ada kursi gaming, ini bukan dari sini ya. Di sini aku beli sendiri, ini harganya sekitar berapa ya, kalau dulu tuh sekitar 1.700.000, cuman ada ini sih, ada potongan jadi sekitar 9.000 gitu kalau nggak salah. Di sini adalah tempat belajarku, tempat aku ngonten, tempat belajar, dan ini ada apa namanya, replika bunga gitu guys. Nah, ini video dibuat ini ketika jam 5.30 guys. Nah, ini ada foto Iek. Iek. Dan ini aku tempel sendiri guys. Ini aku tempel sendiri karena aku orangnya kadang-kadang pelupa ya dengan kanji itu. BTW ini kanji N3 pas aku belajar N3 kemarin. Jadi aku kalau misalkan udah belajar nih, aku tulis kanjinya, artinya apa gitu. Jadi supaya nggak lupa lah. Jadi kadang-kadang sering kelihat kayak gitu. Dan ini bunpo di sini guys. Jadi kalau misalkan aku duduk tuh aku bisa sambil review belajar lah, intinya kayak gitu. Nah ini guys, ini adalah sebuah lemari mungkin ya, cuman nggak ada tutupnya gitu. Jadi di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4 juga. Jadi ada 8 wadah. Tapi jujur ya, ini tuh kayak menghalangin gitu guys. Akan tetapi dia itu bisa dicopot guys. Oke guys, aku mau coba copot ininya ya. Jadi copotnya itu gampang banget, tinggal diangkat kayak gini tuh. Jadi dia itu bisa dipindahin gitu. Ini wow. Menurut kalian ini kalau misalkan di kilo nih dijual, ini payu berapa guys? BTW ini aluminium gitu guys. Kayaknya lumayan juga ya. Kayak gini tuh kalau misalkan kondisinya dibuka guys. Dan tentunya karena ini bongkar pasang, jadi untuk ketinggiannya itu bisa gini banget, bisa agak miring gini guys gitu. Jadi disesuaikan aja lah. Kalau aku ya biasa-biasa aja lah, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu gini juga gitu. Yang penting nggak jatuh intinya. Untuk isiannya itu sendiri guys, jadi untuk bagian atas aku tempel foto sama Iek ya ini. Si Iek nih waktu kerja di Alfa, aku kerja di Indomaret dulu guys. Dan ini ada kanji, flashcard kanji. Jadi ini nih flashcard kanji itu ya. Kalau misalkan belajar bahasa Jepang tuh penting banget ini guys nih. Jadi ya seperti inilah. Jadi di Jepang itu nggak bisa kerja ya kerja aja, enggak gitu guys. Kita juga harus belajar gitu. Ini ada buku, ada apa ini, ada alat ngonten aku ya. Dan ini mah masker. Ini mah apa namanya, tasbih. Kalau lagi nggak males. Cuman sekarang ya Allah, ibadah rusak pokoknya. Nah ini di bagian kedua masih buku, cuman bukunya yang berdiri. Dan ini biasanya aku kalau misalkan pas belajar ya aku simpen di sini guys kayak gitu. Cuman sekarang lagi enggak sih. Ya udah di sini aja lah biar rapi.
Ini kebetulan ada tablet guys, aku beli pas pertama datang ke Jepang karena butuh banget buat belajar tablet itu. Di bagian sini ada perbajuan, di sini sama ada alat ibadah sih sebenarnya. Waduh, ini pingku-pingkunya kelihatan, tapi ini tuh guys, dia itu lap gitu loh sebenarnya, tapi lapnya bersih gitu. Nah di sini ada ini guys, tempat-tempat bebas sih ini sebenarnya. Nah kalau di sini ada ini nih, buku ini sama buku-buku pembelajaran aku ini nih, soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu guys. Nah terus guys, yang jadi aku heran itu pertama-tama ini kok kata aku ada belahan-belahan gini kan, tuh lihat. Kata aku ini bisa dirubah nggak ya, bisa dipindah nggak ya? Kalau dipindah ini tuh nggak bisa guys ternyata, tapi bisanya itu dilipat. Oke, kita lipat, kita coba lipat ya. Nih guys, kalau misalkan posisinya dilipat tuh kayak gini. Jadi yang harus terpenting itu di atasnya nggak ada apa-apa. Nah nanti kita angkat dulu kayak gini. Jadi keangkatnya tuh cuma sedikit tuh, cuma segini doang. Setelah itu kita dorong ke sini, baru kita jatuhin ke bawah. No, tuh kayak gitu guys. Jadi kayak gini. Akan tetapi nih guys, kalau misalkan posisinya ya, kalau posisinya kayak gini tuh nih, bekasnya itu dia itu ada lubang gini tuh guys, lihat. Jadi ada bekas ininya gitu, ada bekas kaki ininya nih, kaki mejanya tuh timbul banget. Jadi gak kurang estetik lah kayak gitu. Ya ini terakhir nih, ya bukan terakhir sih, maksudnya ada AC juga. Ini remote-nya kayak gitu. BTW, menurut kalian worth it enggak guys dengan bayaran 6 juta, kurang lebih 6.100.000 lah kalau misalkan di Indonesia, itu mendapatkan apato ataupun apartemen sekecil ini. Yang menurut aku sih kecil ya dibandingkan tempat-tempat yang lain kayak gitu. Cuman tempat-tempat yang lain itu biasanya itu gede, akan tetapi dalamannya itu kosong, nggak dapat ini. BTW ini juga aku ini guys, BTW ini aku tuh dikasih, semuanya dikasih, kecuali ini mungkin ya, sama apa yang aku beli ya. Semuanya ini doang nih yang aku beli nih guys, semuanya itu dapat dari sini gitu. Jadi udah include isian semua, dan itu harganya per bulan ya, bukan satu kali bayar. Per bulan itu sekitar 6 juta guys kayak gitu. Akan tetapi dikarenakan ada bantuan dari perusahaan sekitar sekitar 1,5 juta, jadi aku dapat potongan menjadi 4,6an guys, sekitar segitu bayarnya itu. Dan ini posisinya kalau misalkan di atas, nah sebenarnya ini tidur di atas ini tuh enak guys, cuman kalau misalkan pagi itu males, turun gitu. Jadi kalau lagi kerja tuh aduh males turun ke bawahnya kayak gitu. Oke, beginilah vibes ataupun suasana apato ataupun tempat tinggal seharga 6 juta. BTW kalau misalkan di Indonesia ya, karena orang Indonesia ataupun netizen Indonesia itu kalau misalkan ngelihat konten orang-orang Jepang, dia itu suka ngebandinginnya harganya itu dengan Indonesia kayak gitu guys. Ya wajar lah ya, aku juga kayak gitu sih. BTW buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Gimana komentar kalian sehubungan dengan apa toko ini guys. Kalau misalkan ada yang lebih worth it, kemungkinan aku akan pindah ya, kalau bisa itu juga. Tapi kalau misalkan nggak worth it tapi kalau misalkan emang udah worth it ya dengan harga segini gitu ya, mending udah aja lah di sini. Karena aku jujur guys, aku tuh sebenarnya udah nyaman di sini tuh. Jadi kalau misalkan konten apa-apa tuh udah gampang gitu. Jadi nggak ada yang harus dirubah-rubah lagi. Karena kalau misalkan kita pindah di Jepang ini guys, pindah apartemen, dia itu butuh yang namanya itu yaching. Jadi yaching itu uang sewa. Dan nanti itu uang sewa itu selama 3 bulan kalau nggak salah itu wajib kita kembalikan. Dan itu tuh jadi denda gitu loh maksudnya tuh, kalau misalkan enggak sesuai kontrak kayak gitu guys.
Oke, jadi mungkin hanya segitu dulu aja video vlog untuk hari ini guys. Jadi terima kasih udah nonton sampai detik ini, detik akhir. Buat kalian, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang mau proses, mau belajar dan mau berkarir di Jepang, ayo belajar bareng dengan NGC ataupun Napis Japanese Class. Silahkan hubungi ke admin ini ya. Jadi nanti kita akan belajar bahasa Jepang, dan silahkan untuk tanya-tanya sehubungan dengan proses kerja ke Jepang pun boleh banget. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.